Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya walil mu'minina amin. Halaman 60 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Makaten kala wau menawi netepi tigong syarat. Setunggal darah ingkang langkung kuat medal rumiyin. Nomor kaping kalih lajeng darah kuat ingkang sak ngandhapipun garis miring urut. Nomor kaping 3 jumlahipun darah ingkang paling kuat kalian darah kuat sak ngandhapipun sak lintunipun darah ingkang paling apes boten langkung saking 15 dinten. Upaminipun contonipun tanggal 1 sampai tanggal 5 darahipun cemeng. Lajeng 6 ngantos tanggal 12 darahipun abrit. Darah yang paling kuat adalah darah yang hitam. Selanjutnya misal tanggal 6 sampai tanggal 12 keluar lagi, tapi darahnya abrit, abang, merah. Terus tanggal 12 ngantos tanggal 13 medal malih, tapi warninipun kelawu. Kelawu itu perpaduan antara hitam dan merah, namanya darah kelawu. Tanggal gangsal welas ngantos tanggal 3 doso metu terus, tapi darahipun kuning. Ketika terjadi seperti itu, maka haidnya dihitung tanggal 1 sampai tanggal 15. Karena 1 darah yang pertama kali keluar adalah darah yang paling kuat. Di situ darahnya hitam. Kemudian tanggal 6 sampai tanggal 12 misal keluar lagi, tapi tidak hitam lagi, tapi berubah menjadi merah. Tanggal 12 sampai tanggal 15 keluar lagi, tapi warnanya kelabu. Maka yang dihitung adalah 1 sampai tanggal 15 yang dihitung haid. Adapun yang kuning itu dinamakan
istihadah. Wonten gambar punika haidipun 15 dinten. 1 sampai tanggal 15. Dene menawi mboten netepi salah setunggalipun syarat-syarat kasebat, mongko ingkang dipun hukumi haid namung darah ingkang paling kuat kemawon. Ada kasus tanggal 1 sampai tanggal 6 keluar darah, tapi darahnya merah abrit. Tanggal 6 sampai tanggal 12 keluar lagi, tapi warnanya hitam. Tanggal 12 sampai tanggal 30 keluar lagi, tapi warnanya kuning. Wonten gambar punika haidipun 6 dinten, yaitu mulai tanggal 7 sampai tanggal 12. Sebab darah cemeng boten wonten ngajeng piyambek. Terus itu ketika kejadian haid itu berlaku bagi mubtada'ah mumayyizah. Apa mubtada'ah mumayyizah? Mubtada'ah orang yang pertama kali tetapi mumayyizah. Artinya apa? Dia bisa membedakan antara darah yang kuat dan darah yang lemah. Maka kasusnya seperti itu tadi. Jadi gambar yang pertama yang keluar dulu darah yang hitam atau cemeng. Terus 6 sampai 12 keluar lagi tapi merah. 12 sampai 13 sampai 15 darah istiadah lagi tapi darahnya kelabu. 15 sampai 30 kuning. Maka yang dihitung haid cuman yang kuat saja. Tetapi karena haidnya sudah melampaui 24 jam, dikarenakan darahnya bermacam-macam, maka yang dihitung haidnya 15 hari. 15 sampai 30 dihitung istihadah. Sekali lagi permasalahannya dia yang baru pertama kali haid tapi dia bisa membedakan darah. Terus gambar yang kedua, dia keluar darah tapi darahnya tidak hitam tetapi merah atau abrit sampai 5 hari, tanggal 6 sampai tanggal 12, 7 sampai tanggal 12 dia keluar lagi tapi darahnya lebih kuat. Karena paling kuat darah haid adalah yang warnanya hitam. Yang kedua warnanya merah. Terus yang ketiga warna yang paling kuat, nomor ketiga adalah darah yang kelabu. Terus kuning itu darah yang paling lemah. Kejadian seperti itu, maka yang dihitung haid itu 7 sampai 12 hari. Berarti 6 hari. Sebab darah cemeng boten
Boten wonten ngajeng piyambak. Yang paling kuat darahnya darah yang hitam. Adapun yang merah dan kuning kelabu itu hitungannya darah yang lebih lemah. Keterangan Al-Jamal Sohifah 247. Keteranganipun walau ijtama'a qawiyun ilah. Selanjutnya tata cara sholat dan siramnya bagaimana? Siram lan sholatipun mubtada'ah mumayyizah. Apa mubtada'ah? Mumayyizah? Wonten wulan pertama dinamakan daur awal. Daur perputaran. Setahun itu ada perputaran 4. Karena hitungannya itu haid itu misal pertama keluar Januari, Februari, Maret. Itu biasanya sama keluarnya. Misal Januari haid 3 hari, berarti bulan depannya bisa jadi 3 hari lagi. Bulan Maret bisa jadi 3 hari lagi. Nanti bulan April, Mei, Juni itu namanya daur kedua. Itu biasanya ada perubahan. Yang tadinya 3 misal menjadi 6. Nanti April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober bisa jadi berubah lagi. September, Oktober, November, Desember itu bisa berubah lagi. Itu namanya apa namanya? Daur. Jadi Januari, Februari, Maret itu daur awal. Daur itu artinya perputaran. April, Mei, Juni, daur sani. Juli, Agustus, September, daur salis. Oktober, November, Desember, daur robi. Itu biasanya ada perubahan. Sekali lagi tentang wanita yang sedang haid, kemungkinan ketika dia masih hidup dan belum menopause itu biasanya terjadi setiap 3 bulan sekali ada perubahan. Itu dulu. Zaman sekarang rata-rata sudah pakai kontrasepsi, pakai alat mengatur hamil dan tidaknya. Itu biasanya berubah semua. Karena ada yang sistemnya sepisan nyeplos 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setiap bulan. Itu tergantung karepe masing-masing yang bersangkutan. Dulu seperti itu, tapi waktu berjalan munculnya kontrasepsi, biasanya banyak yang kemudian haidnya acakan, garis miring ora karuan. Nah, maka ketika nanti kalian sudah nikah, kalian harus tanya dulu, kok gemen pertama kali haid umur pira? Misal 15 tahun, oh ya badatung, pas kowe nikah katakanlah umur 20 tahun, berarti 5 tahun. 5 tahun berarti hitungannya tadi setahun ada 4 perputaran. 5 tahun berarti 20
putaran. Nah terus kalau kau bertanya, gimana lagi pas kau ingin perawan, tahu baru ngalami head sing dadrah ngasih sebulan. Istihadoh, iya maksudnya istihadoh, tahu apa rum? Kayaknya tahu lah ini di sini kadang-kadang orang kober sing lanang orang tahu orang kober rakon apa bisa orang ngerti ya berbelas sebulan sing penting berdua ya gue. Loh padahal ini tanggung jawab seorang suami ketika naudzubillah sholatnya ngawur ya yang paling akan itu pertama adalah sang suami. Makanya besok ketika sudah nikah baiknya ditanyakan gemen nikah hede umur pirang tahun terusan selama wis apa yang terjadi coba ditanyakan. Biasa nih orang kok bertakon bisa jadi orang ngerti tadi. Terus siram lan salatipun mubtadaah mumayyizah. Wonten bulan pertama dinamakan daur awal. Mubtadaah mumayyizah punika boten wajib siram kejawi sesampunipun langkung 15 dinten. Ternyata barang 15 dina iki ngetona getih bae, maka dia wajib mandi. Dados menawi darah sampun langkung 15 dinten mongko nembe wajib siram sinaosa haidipun wonten 15 dinten. Ya, itu bagi mubtadaah mumayyizah. Bismillahirrahmanirrahim. Upami namung pitung dinten pramila lajeng wajib qada salat ingkang dipun tinggal nalika medal darah dhaif ingkang ternyata dipun hukumi suci. Kapan qadanya? Ya, dipastikan sesudah 15 hari. Karena memang ternyata yang terjadi metu terus. Dan itu ternyata mungkin yang haid dihitung cuma 7 hari. Maka itu yang dhaif. Apa dhaif? Yang qawi, yang kuat. Misal terjadi ternyata mubtadi'ah mumayyizah dan dia pertama kali haid dan ternyata darah pertama keluar hitam. Terus selanjutnya tanggal 8 sampai tanggal 15 keluar lagi, tapi darah yang lemah. Maka sesudah selesai mandi, kemudian yang 7 hari mulai tanggal 8 sampai tanggal 15 itu dikodoni. Dene wulan atau daur kaping kali lan seterasipun wajib siram sesampunipun darah kowi lajeng salat biasa kanthi cara salatipun tiyang istihadah.
ingkang badhe keterangaken wingking insyaallah. Menawi wonten setunggalipun wulan daur, ternyata darahipun boten langkung 15 dinten, monggo sedaya darah haid pramila wajib siram malih, sebab ternyata siram ingkang awal boten sah. Temut-temut katanya sederhana tapi butuh pencernaan yang luar biasa, butuh pencermatan yang luar biasa, karena itu menyangkut kehidupan berkeluarga. Misal wulan atau daur pertama berarti misal pertama kali dia keluar, misal Januari, misalnya keluarnya April, berarti daur pertama bulan April. Ternyata April, Mei, Juni, Juli keluar lagi, baru keluar, berarti daur yang pertama. Pokoknya hitungan daur itu setahun 3 kali. Terserah, misal mulainya bulan Januari, Februari, Maret, April, namanya daur ke 2. Juli, daur ke Juni, Agustus, Juli, Agustus, September, bulan. Terus daur yang terakhir Oktober, November, Desember, itu daur yang keempat. Nah, contoh daur pertama atau bulan pertama, contoh bulan atau daur ke-1. Nah, temut-temut syukur yang mudeng barang ora sekali mantuk-mantuk bae lah. So, biasanya ngaji pertama orang pate mudeng biasane. Temoko tekan rumah diwaca maning nembe mudeng. Tapi nek kober maca, biasanya nek wis nang kamar hami-hamian. Ora maca kitab ora tapi daripada apa ini masalahnya. Misal daur pertama atau bulan pertama, daur pertama berarti misal bulan Januari, yang keluar darahnya hitam legam sampai tanggal 7, maka dia ternyata tanggal 8 masih keluar lagi, walaupun darahnya sudah merah. Ternyata tanggal 15 keluar lagi. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 keluar terus. Kejadian seperti itu, maka yang dihitung haid cuman darah yang atau darah yang kuat atau darah hitam. Itu biasanya daur itu ada perubahan setelah 3 bulan kemudian. Jadi Januari, Februari, Maret itu biasanya sama biasanya. Bisa berubah lagi nanti April, bisa berubah lagi. Nah, itu mungkin daur pertama acak seperti itu. Maka yang terjadi ketika tanggal 15 sampai tanggal 30 dia sudah wajib mandi. Karena bulan kedepannya, misal Februari, wah berarti kita pada baik karena bulan ini kita peta-petane tah. Maka
bulan Februari hukumnya sama seperti bulan lalu. Dan ternyata tiba-tiba yang keluar pertama bukan darah merah, bukan darah yang kuat, tapi darah yang lemah. Itu bagaimana? Lah ini tadi diterangkan di belakang tadi. Kalau terjadi seperti itu, yang dihitung cuma darah yang kuat, yang lemah tidak di. Sekali lagi wajib mandi setelah 15 hari. Insya Allah mudah. Atau bingung lah. Mudah-mudahan ya. Kalau ndak mudeng nang kamar jajal di wacamaning. HP ini mandik dingin. Tak ganti mandik anggar malam mistok iki. Malam Rebo karo Jumat kan hore-hore ya ora usah itu. Karo mempersiapkan pertanyaan besok kan begitu. Ya kalau Kamis pokoknya karo HP ini mandik dingin sementara. Supaya apa? Supaya betul-betul paham tentang sirkulasi atau gaya head seseorang. Masalahnya tadi saya katakan, jangan sampai kemudian wong lanang orang ngerti apa-apa, ternyata wong wadon ngabrokaken masalah maring sing lanang. Malaikat takon, "Lah kok priye salate ledungo anu ku drek papake nikah dah." Kan? Sing agak kelandrat pertama sama suami. Itu contoh pertama. Contoh tahun yang kedua biasanya mulai April, Mei, Juni. Itu biasa seperti itu. Misal permulaan haid pada bulan Januari. Biasanya ada perubahan nanti tahun ke-2, yakni bulan April, Mei sampai Juni. Ternyata sama keluarnya. Pertama darahnya hitam. Kemudian tanggal 7 sampai tanggal 30 keluar darah terus. Maka pas tanggal 15 wajib mandi. Sekali lagi yang dihitung haidnya cuma 7 hari. 8 sampai 15 bahkan 30 itu namanya istihadah. Terus bulan atau tahun ketiga itu biasanya mulai dari Juli, Agustus, September tahun ketiga. Itu kok terjadinya sama seperti itu. Maka tetap haidnya pada 1 sampai tanggal 7 saja. Kenapa nunggu setahun dia? Karena biasanya orang pertama kali haid itu ditunggu sampai setahun dulu. Setahun baru kita memastikan, oh ternyata bulan pertama seperti itu, bulan kedua seperti itu, bulan ketiga seperti itu. Nah dulu ditunggu sampai setahun kemudian. Setahun, wah berarti yang wis genah ke hete biasane kayak ge. Tapi biasane ora kober. Maning-maning darani lanang rewel ngomong waduh takon kaya gue. Justru itu menyangkut keharmonisan keluarga. Jangan dianggap sepele hal semacam ini. Punika saben bulan pitung dinten kejawi bulan kaping sekawan ananging siramipun wulan pertama sampunipun langkung 15 dinten. Wulan kaping kalih lan 3 siramipun sasampunipun langkung 7 dinten. Wulan kaping sekawan siramipun siramipun kaping kalih sesampunipun langkung
pitung dinten lan sapunipun langkung gangsal welas dinten. Keterangan wa hasyatuha tukhfah, wonten kitab Tukhfah Hasyiah halaman 402 juz 1. Qauluhu bi mujarradil ingqilabil akhmar ilah. Asy-Syarwani juz awal halaman 400. Qauluhu wa illa ilah ibaratun al makna.